Halo semuanya, ini adalah video pertemuan ke-8 mata kuliah User Experience. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang Raise Events, Master Basic, Conditional Logic, dan Set Widget Values. Master pada Axure adalah sebuah template yang berisikan widget-widget dan dapat digunakan secara berulang. Pemakaian secara berulang yang dimaksud adalah template tersebut dapat digunakan di berbagai halaman berbeda sesuai kebutuhan dengan isi yang tetap sama. Elemen-elemen yang biasanya dibuat sebagai master adalah header, footer, dan navigation bar. Karena header, footer, dan navigation bar pada setiap halaman di aplikasi atau website biasanya memiliki susunan yang sama. Selanjutnya, kita dapat mengatur cara peletakan master sesuai dengan kebutuhan. Terdapat 3 cara peletakan master yang disebut drop behavior, yaitu yang pertama ada place anywhere, di mana penggunaan drop behavior ini merupakan default drop behavior pada saat pertama kali membuat master. Pada place anywhere, kita dapat meletakkan master di koordinat manapun pada kanvas, dan peletakan master pada setiap halaman dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan user. Lalu yang kedua terdapat log to master location, di mana drop behavior ini digunakan untuk meletakkan master dengan letak atau titik koordinat yang pasti dan tidak dapat diubah. Untuk mengubah posisi master dapat dilakukan dengan mengubah posisi yang ada di halaman master. Maka, posisi master pada halaman lainnya akan secara otomatis mengikuti perubahan posisi tersebut. Dan yang terakhir ada breakaway, yang mirip dengan place anywhere, karena kita dapat meletakkan master di koordinat manapun pada kanvas. Perbedaannya terletak pada breakaway memungkinkan user untuk mengubah atau melakukan kustomisasi pada widget yang ada pada master di setiap halaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan drop behavior pada master di dalam Axure. Di sini, saya membuat satu page yang diberi nama master. Lalu, kita drag 2 buah widget seperti box 2 dan ellipse. Lalu, kita jadikan kedua buah widget ini menjadi satu master dengan cara menselect kedua buah widget, kemudian klik kanan, lalu pilih Create Master. Di sini beri nama master menjadi master, lalu klik Continue. Dapat kita lihat, default dari drop behavior pada saat pertama kali kita membuat master adalah place anywhere. Dapat kita buktikan dengan mengklik tab master, pilih masternya, lalu klik kanan, dan pilih drop behavior, dan yang tercentang di sini adalah place anywhere. Dari place anywhere, dapat kita lihat jika master ini dapat kita drag di koordinat manapun pada kanvas. Selanjutnya, kita akan mencoba drop behavior master yang kedua, yaitu log to master location. Untuk mengubah drop behaviornya, kita dapat langsung klik kanan pada master, lalu pilih drop behavior, dan pilih log to master location. Jika sudah, hapus dulu master yang telah kita buat, lalu kita drag kembali masternya. Nah, dapat kita lihat master dengan drop behavior log to master location tidak dapat digerakkan pada titik koordinat manapun, sehingga posisinya tidak dapat diubah. Jika kita ingin mengubah posisinya, maka kita dapat klik 2 kali pada master tersebut, lalu kita ubah di dalam halaman masternya. Kemudian, yang terakhir kita akan mencoba drop behavior breakaway. Di sini, kita ubah dulu drop behavior yang sebelumnya dengan memilih master, lalu klik kanan, pilih drop behavior, dan kita centang yang breakaway. Setelah itu, master yang sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita drag ulang master dengan drop behavior yang baru. Kemudian, dapat kita lihat jika terdapat lebih dari 2 widget pada satu master, kita dapat memisahkan widget tersebut sesuai dengan keinginan. Selanjutnya adalah Raise Event. Pada dasarnya, Raise Event memiliki fungsi seperti master. Fungsinya satu, tetapi bisa digunakan di banyak halaman, dan hasilnya bisa berbeda-beda di tiap halaman. Untuk dapat membuat Raise Event pada sebuah widget,
maka widget tersebut harus dijadikan sebagai master terlebih dahulu. Berikut merupakan contoh dari penggunaan master pada website Mebels. Dapat kita lihat, pada website Mebels, halaman home dan furnitur memiliki header dan footer yang sama. Oleh karena itu, kita dapat menjadikan header dan footer sebagai master agar header dan footer tersebut dapat dipakai secara berulang-ulang. Materi selanjutnya ialah conditional logic. Conditional logic pada Axure merupakan sistem aturan yang digunakan pada sebuah interaksi untuk menentukan bagaimana sebuah case akan berjalan sesuai dengan kondisi tersebut. Misalnya, kita dapat menetapkan bahwa ketika pengguna mengklik sebuah tombol, maka akan berpindah ke halaman berikutnya jika user telah mengisi semua data yang diperlukan dalam form pada sebuah aplikasi atau website. Lalu, cara mudah untuk membuat kondisi adalah dengan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu one value, how it compares to, dan a second value. Pada condition builder, field pertama dan kedua pada setiap baris adalah tipe dari value serta value spesifiknya. Lalu, untuk field ketiga adalah tipe perbandingan, seperti equals, does not equals, dan lain sebagainya. Kemudian, field keempat dan kelima adalah tipe dari value dan value spesifik yang digunakan untuk membandingkan value yang pertama. Pada Axure, terdapat tipe-tipe kondisi yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya adalah yang pertama value, yang menunjukkan nilai alphanumerik pada sebuah expression. Yang kedua, value of variable, yang menunjukkan value yang terdapat pada variabel. Ketiga, length of variable value, menunjukkan jumlah karakter pada sebuah variabel. Keempat, text on widget, menunjukkan teks pada widget atau teks yang dimasukkan pada text field atau text area. Kelima, text on focus widget, menunjukkan teks pada widget yang sedang difokuskan. Keenam, length of widget value, menunjukkan jumlah karakter pada teks sebuah widget. Ketujuh, selected option of, menunjukkan pilihan yang dipilih pada drop list atau list box. Kedelapan, is disable off, menunjukkan apakah widget sedang dalam kondisi disable atau enable. Kesembilan, is selected off, untuk mengecek apakah widget sedang dalam kondisi selected atau terpilih. Kesepuluh, state of panel, menunjukkan state pada dynamic panel. Kesebelas, visibility of widget, menunjukkan apakah widget sedang terlihat. Jika terlihat maka true, jika tersembunyi maka false. Ke-12, key press, menunjukkan key yang ditekan pada keyboard. Ke-13, cursor, menunjukkan lokasi kursor pada sebuah widget. Ke-14, area of widget, menunjukkan lokasi widget yang tergantung pada widget lainnya. Ke-15, adaptive view, menunjukkan adaptive view yang terlihat sekarang. Selanjutnya, ketika kita mengatur beberapa pernyataan kondisi untuk suatu case, kita dapat memutuskan apakah case tersebut dieksekusi ketika semua pernyataan bernilai true atau ketika hanya satu pernyataan yang bernilai true. Maka pada Axure, kita dapat menentukan hal tersebut menggunakan satisfy all ataupun any. Jika semua kondisi harus true supaya expression dapat dijalankan, maka kita dapat memilih all. Sedangkan jika salah satu kondisi true dan expression dapat dijalankan, maka kita dapat memilih any. Selanjutnya adalah mengenai set widget value. Set widget value berfungsi untuk memberikan suatu nilai kepada widget yang diinginkan. Contohnya adalah memberikan error message pada widget label untuk ditampilkan ketika pengguna tidak mengisi field yang dibutuhkan dengan benar pada halaman suatu website atau aplikasi. Berikut adalah contoh soal yang berjudul Mebels. Dari contoh soal Mebels, nantinya kita akan menerapkan penggunaan raise event untuk membuat tombol back to top pada halaman-halaman di website Mebels. Dan kita juga akan menerapkan penggunaan master pada header dan footer di dalam website Mebels. Selain itu, kita juga akan menerapkan penggunaan conditional logic dan set widget pada halaman sign up. Kemudian,
Berikut adalah validasi yang akan kita buat menggunakan conditional logic pada halaman sign up, di mana setiap terjadi kesalahan, kita akan menampilkan error message yang akan dibuat menggunakan set widget value. Selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan cara membuat master pada website Mabels. Di sini, saya sudah memiliki halaman home, di mana terdapat header, kemudian konten, dan juga footer. Dikarenakan footer dan header akan digunakan di setiap halaman pada website Mabels, maka kita akan menjadikan header dan footer sebagai master. Caranya adalah select semua widget yang terdapat pada header, kemudian kita klik kanan, lalu pilih Create Master. Di sini, agar rapi, kita beri nama dengan header. Jika sudah, maka kita klik Continue. Maka, header sudah berhasil dijadikan master. Di sini, drop behavior saya biarkan default yaitu place anywhere. Kemudian, untuk footer juga sama. Caranya, kita select semuanya. Lalu kita create master. Di sini beri nama sebagai footer. Jika sudah, klik Continue. Kemudian, footer juga sudah berhasil kita jadikan master. Cara menggunakannya adalah, misalkan di sini saya tambah satu halaman lagi, dan kita beri nama sebagai furniture. Kemudian, jika saya ingin meletakkan header pada halaman furniture, maka kita dapat drag header pada master ke halaman yang diinginkan. Begitu juga dengan footer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat raise event pada website Mabels. Pada website Mabels, raise event akan kita buat pada widget back to top. Caranya adalah, kita buka Axure, kemudian ke halaman home, lalu setelah itu, kita akan membuat widget back to top-nya terlebih dahulu. Di sini, kita dapat search a row untuk menambahkan icon a row. Kemudian, untuk text back to top, kita bisa menggunakan heading 1, heading 2, heading 3, ataupun label. Di sini, saya menggunakan heading 3. Lalu, teks pada heading 3 kita ubah menjadi back to top. Setelah itu, untuk dapat membuat raise event, maka kita harus menjadikan widget back to top menjadi master. Kita select kedua widget ini, lalu klik kanan, lalu create master, dan beri nama back to top. Kemudian klik continue. Setelah berhasil mengubahnya menjadi master, kita klik 2 kali. Lalu kita akan membuat interaksi back to top. Di sini, kita jadikan kedua widget ini menjadi satu grup, agar jika ketika kita klik icon maupun ketika kita klik text back to top, maka interaksi akan tetap jalan. Di sini kita klik kanan, lalu pilih group, dan beri nama back to top. Setelah itu, kita dapat memberikan interaksi. Pilih klik or tap, karena kita ingin interaksinya berjalan ketika kita klik. Lalu scroll ke bagian bawah, dan pilih raise event. Setelah itu, kita klik add. Lalu di sini kita dapat memberikan nama sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah, jangan lupa untuk dicentang dan klik OK. Jika sudah berhasil, kita kembali ke halaman home, lalu pilih master back to top, maka kita dapat memberikan interaksi back to top yang tadi telah kita buat pada raise event. Kita klik, lalu agar ketika kita klik tombol back to top, maka scroll akan otomatis ke posisi atas. Caranya adalah pilih scroll to widget. Lalu di sini kita akan menjadikan widget yang berada paling atas posisinya menjadi patokannya. Dan di sini adalah logo Mabels. Kita dapat mencarinya. Lalu pilih.
dan animasinya sesuai dengan keinginan kalian. Dan di sini saya pilih swing. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita dapat melakukan preview. Jika kita scroll ke bawah dan kita klik tombol back to top, maka halaman akan kembali lagi ke atas. Selanjutnya, ini adalah halaman sign up dari website Mabels yang nantinya akan kita buat. Dapat kita lihat pada halaman sign up terdapat form yang berisikan field-field yang harus diisi oleh pengguna. Kemudian, jika pengguna klik tombol sign up, maka akan muncul error message setiap pengguna melakukan kesalahan pada saat pengisian form. Sekarang, saya akan menjelaskan cara membuat validasi pada halaman sign up. Di sini, saya sudah memiliki halaman sign up dan saya sudah menyediakan apa saja yang dibutuhkan pada halaman sign up. Di sini terdapat gambar, dan kemudian di sini terdapat form yang nantinya akan diisi oleh pengguna. Lalu, pada bagian field full name, email, password, repassword, dan phone number, saya menggunakan text field. Kemudian di sini terdapat icon dan box untuk mempercantik tampilan. Lalu di sini untuk tanggal lahir saya menggunakan drop list. Untuk jenis kelamin saya menggunakan radio button. Lalu pada bagian bawah ini saya sudah menyediakan sebuah label yang nantinya kita akan set untuk menampilkan error message. Kemudian terdapat button, dan jangan lupa untuk memberikan nama pada setiap field yang nantinya akan diisi oleh pengguna. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kita pada saat membuat validasi nanti. Lalu, saya akan menghapus teks yang terdapat pada label untuk error message-nya terlebih dahulu. Setelah itu, untuk membuat validasi, maka kita akan memberikan interaksi pada tombol sign up, karena validasi akan berjalan ketika pengguna menekan tombol sign up. Maka di sini pilih widget tombol sign up, kemudian pilih new interaction, pilih click or tap. Setelah itu, kita akan membuat case untuk memberikan kondisi pada saat validasi. Caranya adalah klik enable case. Case yang pertama, kita akan membuat validasi untuk full name. Jika full name tidak diisi, maka akan muncul error message, sehingga kita perlu membeli nama terlebih dahulu. Setelah itu, kita berikan logic. Di sini pilih text on widget. Kemudian, kita akan mengambil value dari widget text field full name. Di sini saya memberi nama txt nama, kemudian operator equals text, lalu value-nya kosong. Maka kita dapat membaca logiknya jika teks pada txt nama sama dengan kosong, maka kita klik OK. Setelah itu, kita akan menampilkan error message dengan menggunakan set widget values dengan cara pilih insert action. Kemudian di sini kita pilih set text. Lalu targetnya adalah widget label yang saya beri nama error message. Kemudian kita akan set text-nya menjadi error message yang kita inginkan. Di sini saya ingin menampilkan full name harus diisi. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita perlu menambahkan jeda dengan menggunakan wait. Lalu setelah itu kita set lagi teks dari label error message-nya menjadi kosong. Maka di sini kita dapat membacanya jika teks pada txt nama sama dengan kosong, maka kita akan set teks pada label error menjadi full name harus diisi. Kemudian, kita beri jeda 1000 milisecond atau 1 detik untuk pengguna dapat melihat error message-nya. Setelah itu,
kita set teks lagi pada label error message menjadi kosong agar error message full name harus diisi hilang. Maka, validasi untuk full name telah selesai. Selanjutnya, kita akan membuat validasi untuk tanggal lahir atau DOB, di mana jika pengguna tidak memilih DOB secara lengkap, maka error message akan muncul. Caranya adalah kita membuat case kembali dengan memilih add case, setelah itu beri nama, kemudian kita add logic. Di sini saya menyediakan 3 logic karena saya mempunyai 3 drop list untuk DOB. Kemudian di sini kita pilih selected option off. Lalu pastikan fieldnya year dan value-nya juga year. Kemudian selected option of month dan lalu selected option of date. Untuk satisfy di sini kita akan menggunakan any karena error message akan tampil jika pengguna tidak memilih salah satu atau semua drop list untuk DOB. Lalu kita klik OK, kemudian kita set widget value untuk label error kembali. Lalu di sini saya ingin menampilkan pesan error DOB harus dipilih. Kemudian klik OK. Lalu sama seperti tadi, kita berikan jeda. Kemudian kita set teks pada error message lagi menjadi kosong. Kemudian klik OK. Maka validasi kedua untuk DOB telah selesai. Selanjutnya, kita akan membuat validasi untuk gender, di mana ketika pengguna tidak memilih gender, maka error message akan muncul. Tetapi, sebelum membuat validasi pada radio button female dan male, kita harus menjadikan mereka menjadi satu grup terlebih dahulu, agar pengguna hanya dapat memilih salah satu gender saja. Caranya, pilih kedua radio button tersebut, kemudian kita ke bagian interaction, dan klik 3 titik yang ada di sebelah kanan, lalu assign radio button dan beri nama gender. Setelah itu, maka sekarang radio button female ataupun male telah menjadi satu grup. Lalu selanjutnya, kita akan membuat validasi pada radio button female maupun male. Untuk caranya, sama seperti tadi, kita akan membuat case baru dengan memilih add case, kemudian beri nama. Jika sudah, add logic. Di sini saya menyediakan 2 logic, di mana yang satunya untuk radio button female dan satunya lagi untuk radio button male. Setelah itu, pilih is selected off. Kemudian di sini, pilih widget radio buttonnya yang sudah saya beri nama female. Kemudian untuk value-nya kita ubah menjadi false, di mana false ini berarti status dari radio button female sedang tidak terpilih. Kemudian, lakukan hal yang sama pada radio button male. Untuk satisfy-nya, kita akan menggunakan all, karena validasi akan berjalan ketika pengguna tidak memilih kedua gender tersebut. Kemudian, klik OK. Setelah itu, kita munculkan label error message dengan menggunakan set text seperti tadi. Dan value-nya saya ingin menampilkan gender harus dipilih. Klik OK, lalu berikan jeda. Klik OK, kemudian set text kembali pada error message menjadi kosong, lalu klik OK. Maka, validasi untuk gender telah selesai. Selanjutnya, kita akan membuat validasi untuk email, di mana email harus mengandung karakter @ dan titik, sehingga jika pengguna tidak memasukkan karakter @ dan titik pada saat mengisi email, maka akan muncul error message.
Maka di sini kita buat case baru dengan memilih add case dan beri nama. Setelah itu kita add logic. Di sini saya menambahkan dua logic karena yang satunya untuk value add dan satunya lagi untuk value titik. Kemudian di sini kita pilih text on widget. Lalu kita akan mengambil value dari widget text field yang saya beri nama txt email. Untuk operator kita menggunakan does not contain. Lalu di sini kita masukkan value add. Kemudian untuk logic yang kedua, text on widget, lalu kita ambil value dari txt email. Untuk operatornya kita juga menggunakan does not contain dan value-nya kita isi dengan titik. Untuk satisfy kita akan menggunakan match any karena jika salah satu kondisi terpenuhi, maka error message akan muncul. Sekarang kita akan baca logiknya. Jika teks pada txt email tidak mengandung add dan teks pada widget txt email tidak mengandung titik, maka kita klik OK. Di sini kita akan munculkan error message dengan cara set text. Lalu pilih error message. Dan untuk value-nya saya isi dengan email harus mengandung add dan titik. Lalu kita klik OK dan kita beri jeda. Kita klik OK kembali. Dan yang terakhir, kita set text untuk label error message-nya menjadi kosong, lalu klik OK. Maka, validasi untuk email harus mengandung add dan titik telah selesai. Selanjutnya adalah validasi untuk password, di mana panjang karakter password harus antara 5-10 karakter, sehingga ketika user memasukkan password dengan panjang karakter kurang dari 5 atau lebih dari 10 karakter, maka akan muncul error message. Di sini, kita buat case baru dengan pilih add case, kemudian beri nama, kemudian kita add logic, lalu untuk mengecek panjang karakter, maka kita akan menggunakan length of widget value, di mana value-nya akan kita ambil dari text field password yang saya beri nama txt pass. Untuk operatornya, kita akan memilih is less than dan value-nya adalah 5. Lalu, yang kedua, pilih length of widget value. Lalu untuk value-nya txt pass. Untuk yang kedua, operatornya adalah is greater than dan value-nya diubah menjadi 10. Dan kemudian untuk satisfy kita akan pilih any. Maka di sini untuk logiknya dapat kita baca jika panjang karakter dari txt pass kurang dari 5 atau panjang karakter dari txt pass lebih dari 10, maka kita klik OK. Lalu kita akan set text error message kembali. Untuk value-nya, kita isi menjadi panjang karakter password harus antara 5-10 karakter. Kita klik OK. Lalu kita beri jeda. Klik OK kembali. Setelah itu, kita set text error message kembali menjadi kosong. Lalu klik OK. Maka, jika kita baca sekali lagi
Untuk validasi panjang karakter dari text field password ialah jika panjang value dari widget txt pass kurang dari 5 atau panjang value dari widget txt pass lebih dari 10, maka akan muncul error message dengan panjang karakter password harus antara 5 sampai 10. Lalu diberi jeda dan di-set text kembali supaya error message-nya hilang. Maka, validasi untuk panjang karakter password sudah selesai. Validasi selanjutnya masih pada password, yaitu password harus berisikan angka dan huruf. Maka kita buat case baru dan kita beri nama. Setelah itu kita add logic. Lalu di sini kita pilih text on widget, kemudian value-nya diambil dari widget password yang kita beri nama txt pass. Untuk operatornya, kita akan menggunakan is. Lalu di sini kita tidak dapat langsung menggunakan kondisi yang alphanumerik karena ini untuk karakter. Sehingga kita harus menggunakan yang alfa dan numerik secara terpisah, di mana value yang pertama untuk numerik dan value yang kedua untuk alfa. Kemudian, untuk satisfy kita akan menggunakan any. Jadi, ketika user hanya mengisikan password berisi huruf saja ataupun angka saja, maka error message akan muncul. Kemudian kita klik OK. Dan sekarang kita akan set text untuk memunculkan error message. Di sini value-nya kita isi dengan password harus terdiri dari angka dan huruf. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita berikan jeda. Lalu juga klik OK. Dan yang terakhir, kita set text error message menjadi kosong. Lalu kita klik OK supaya error message-nya hilang. Maka validasi password untuk alphanumerik sudah selesai. Selanjutnya adalah validasi untuk text field repassword, di mana jika user mengisikan value repassword berbeda dengan value yang ada pada password, maka akan muncul error message. Lalu di sini kita buat case baru. Lalu kita beri nama. Lalu kita add logic, kemudian pilih text on widget, dan value-nya akan kita ambil dari text field repassword yang kita beri nama txt repass. Untuk operatornya, kita pilih does not equal, kemudian pilih text on widget, dan value-nya kita ambil dari txt pass. Maka, jika kita baca logiknya, jika teks pada widget txt repass tidak sama dengan teks pada widget txt pass, maka kita akan menampilkan error message. Lalu di sini kita tambahkan set error message dan isikan value-nya dengan repassword harus sama dengan password. Lalu klik OK. Kemudian kita beri jeda. Lalu kita set text error message kembali menjadi kosong. Kemudian klik OK. Maka validasi untuk repassword telah selesai. Selanjutnya, validasi untuk phone number, di mana phone number ini harus terdiri dari angka.
Maka kita buat case baru, lalu kita beri nama. Setelah itu kita add logic dan pilih text on widget. Untuk value-nya kita ambil dari text field font yang kita beri nama txt font. Kemudian untuk operatornya kita akan menggunakan is not. Lalu di sini kita pilih numeric. Dan ketika kita baca logiknya adalah jika teks pada widget txt font bukan numeric, maka kita klik OK. Kemudian kita tampilkan error message dengan cara set text. Lalu value-nya kita isi dengan phone number harus berupa numerik. Kemudian klik OK. Dan kita berikan jeda. Lalu klik OK. Lalu kita set text untuk error message menjadi kosong value-nya. Kemudian klik OK, maka validasi untuk phone number harus berupa numerik telah selesai. Selanjutnya ialah validasi yang terakhir, di mana kita akan membuat case ketika pengguna telah mengisi seluruh field dengan benar, maka pengguna akan diarahkan menuju halaman sign in. Oleh karena itu, di sini kita buat halaman baru dan beri nama sign in. Jika sudah, kita kembali ke halaman sign up. Lalu di sini kita buat case baru. Langsung di-OK-kan saja. Setelah itu, kita pilih insert action dan pilih open link. Open link ini berfungsi untuk menghubungkan ke halaman sign in. Lalu kita klik OK. Maka validasi untuk halaman sign up telah selesai. Sekian penjelasan saya mengenai materi Mastering Master and Advanced Prototyping. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.